Tanggal 15 dan 16 November 2022 jadi saat yang penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena di 2 hari ini diselenggarakan sebuah acara yang luar biasa. Konferensi tingkat tinggi G20. Ini penting banget. Bicara soal penting nih. Levelnya ini level kepala negara. Tapi kalau bicara soal penting nggak penting, apa iya di kacamata masyarakat awam seperti kita ini masih sebuah pertemuan yang penting? Kira-kira ngena nggak ya buat kita semua, masyarakat Indonesia secara luas? Apa aja sih yang dibahas? Nah, ini nih yang cocok untuk didiskusikan bersama saya Jati Dharma langsung dari lokasi KTT G20 di Nusa Dua Bali. Ngomongin konferensi tingkat tinggi G20, ini event bergengsi loh, level internasional. Nah, tapi sebelum saya bahas lebih lanjut apa itu KTT G20, saya penasaran deh, masyarakat tahu nggak sih apa itu KTT G20? KTT G20 itu konferensi tingkat tinggi bersama 20 negara dan kebetulan Indonesia yang menjadi tuan rumahnya saat ini di Bali. KTT G20 itu sebenarnya tempat berkumpulnya 20 negara ya, di mana perekonomian yang dirasakan 20 negara itu yang besar, termasuk Indonesia. Secara umum orang pasti tahu ya, itu jelas ekonomi. Cuman buat saya pribadi jauh daripada ekonomi adalah eksistensi ya. Jadi di mata dunia itu Indonesia tuh bisa menyelenggarakan KTT G20. Ini pertaruhan sih bagi Indonesia menurut saya ya, kalau misalnya ini Indonesia berhasil menyelenggarakan perhelatan KTT G20 ini, maka akan mendatangkan ekonomi bagi Indonesia terutama di Bali. Harapannya ke depannya buat Indonesia kerjasama dengan dunia itu terutama di bidang ekonomi itu lebih maju lagi. Wah, keren-keren komentarnya. Tapi oke, saya akan coba bantu jelaskan ya secara lebih rinci apa itu KTT G20. Jadi KTT G20 adalah sebuah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan satu kawasan ekonomi Uni Eropa. Siapa aja anggotanya? Nah, berdasarkan urutan alfabet nih, ada Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Dari sisi negara pesertanya, kelompok G20 ini mewakili lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% pendapatan domestik bruto dunia. Wah, luar biasa ya. Lalu apa yang dibahas dalam KTT G20? Nah, di tahun 2022, Indonesia sebagai presidensi atau istilahnya penyelenggara KTT G20 memilih 3 isu sebagai fokus utama. Yang pertama, penguatan arsitektur kesehatan global. Yang kedua, transformasi digital. Dan yang ketiga adalah transisi energi. Selain multilateral, sebenarnya banyak sekali agenda yang diselenggarakan di rangkaian KTT G20. Seperti misalnya pertemuan antara 2 kepala negara, pertemuan bilateral. Nah, ngomongin soal pertemuan bilateral ada nih yang menjadi sorotan. Jadi ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Wah, ini sejarah karena pertama kalinya dilakukan dalam keadaan yang kita tahu kan hubungan antara Amerika dan Tiongkok ini yang panas dingin. Kalau dilihat-lihat, tamunya banyak banget dan orang-orang penting. Gak cuma para pemimpin negara dunia saja yang hadir, tapi juga ada figur publik yang hadir di acara bergengsi ini. Isu yang dibahas juga gak kalah penting. Tapi pertanyaannya, seberapa penting sebenarnya KTT G20 ini bagi masyarakat Indonesia secara luas? Dalam jangka pendek sebenarnya banyak juga ya kesepakatan-kesepakatan untuk investasi di energi terbarukan. Indonesia misalnya juga baru saja ya diumumkan di dalam G20 menerima angka yang tidak kecil ya, mungkin 500 juta US dollar itu untuk percepatan transisi energi. Yang jelas nanti akan dibutuhkan banyak sekali lapangan kerja. Mungkin kalau
realisasinya bisa lebih cepat, 2023 sudah ada dampaknya. Kemudian juga soal ekosistem mobil listrik, baterai misalnya. Ini jadi salah satu concern juga untuk percepatan transisi energi, sekaligus juga Indonesia memang punya bahan bakunya, dan Indonesia sedang mengembangkan kawasan industri. Jadi pergeseran otomotif, kemudian baterai, itu akan langsung dirasakan. Pangan itu paling cepat dirasakan ke masyarakat. Karena kita tidak ingin inflasi pangan ya, itu juga terus meningkat tinggi, jadi perlu adanya kerjasama dengan negara, terutama yang masih kita mengimpor ya bahan makanan, sehingga mereka tetap membuka diri dan Indonesia tetap mendapatkan stok pangan sehingga harga stabil sampai akhir tahun. Sekeren apapun acara dan kesepakatan yang dibuat, sudah semestinya ya, ada manfaat yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Tapi, ngerinya nih, mengingat ini merupakan sebuah event yang mendasarkan pada asas moralitas untuk melaksanakan kesepakatan dan satu lagi, nggak ada sanksi kalau tidak menjalankan kesepakatan. Jadi ngeri nggak sih kalau apa yang dicapai di KTT kali ini hanya angin lalu? Aduh, jangan sampai deh. Ya, yang pasti harus ada hasil yang konkret, harus ada kesepakatan yang dijalankan dan tentunya bisa dirasakan oleh orang banyak, utamanya rakyat Indonesia. Sampai di sini diskusi. Saya Jati dan kameramen Dedi Sinandar pamit. Salam SCTV.